Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita akan membincangkan keistimewaan Kota Mekah. Keistimewaan Kota Mekah ialah Masjidil Haram karena di dalamnya ada Ka'bah Baitullahil Haram. Kalau sekiranya tak ada Ka'bah, buat apa datang ke Arab Saudi ya? Kalau Anda bisnis lain, tapi para jemaah berlomba-lomba ke sana karena ada Baitullahil Haram, ada Ka'bah di dalamnya, merupakan kiblat seluruh umat Islam. Bangunan Ka'bah merupakan tempat ibadat yang pertama. Diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibina untuk tempat manusia beribadah ialah rumah yang ada di Mekah. Asalnya Mekah, kemudian ditukar Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, saudara-saudara sekalian, di Mekah itu ada Ka'bah yang merupakan direction, bukan menyembah Ka'bah, tapi itu petunjuk daripada Allah, rumah yang pertama dibangun untuk manusia beribadah. Saudara-saudara sekalian, Kota Mekah itu memiliki beberapa nama, antara lain ialah Mekah yang diterangkan dalam surah Ali Imran ayat ke-96. Yang kemudian dinamakan lagi Ummul Qura dan Baladul Amin. Baladul Amin itu ada tiga lah, Mekah, Ummul Qura dan Baladul Amin. Bangunan Ka'bah lazim dipanggil dengan nama Baitullah dan juga dipanggil Baitul Atiq. Ini diterangkan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yattawafuna bil baitil atiq. Nah, ini ayat berkenaan tentang bahwa Baitullah itu disebut Baitul Atiq sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-29. Bangunan Ka'bah itu merupakan rumah ibadah yang pertama. Nah, diterangkan dalam surah Al-Imran 96. Saudara sekalian, menurut sejarah bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah para malaikat. Pondasinya malaikat yang membangun. Yang kedua barulah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam, Nabi Sis, putra Nabi Adam yang bungsu. Nabi Sis itu yang ketiga. Yang keempat barulah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Yang kelima suku Amalikoh. Yang keenam suku Jurhum. Yang ketujuh Qusay bin Kilab. Yang ke-8 suku Quraisy. Dan Quraisy ini yang ke-9 Abdullah bin Zubair.
Dan yang ke-10 Hajjaj bin Yusuf. Jadi bangunan Ka'bah yang kita lihat sekarang adalah bangunan yang ke-11 dibangun oleh Sultan Murad. Kita tahu itu tadi beberapa lagi ya. Allah telah menyandarkan rumah ini kepada dirinya, Baitullah, dengan firman-Nya termaktub dalam surah Al-Hajj ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Allahu Akbar. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah. Allah berfirman, janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun dengan aku. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku serta sujud bersama-sama mereka. Ini bangunan Ka'bah ini. Dan bangunan Ka'bah itu merupakan 4 penjuru yang digelar dengan nama rukun. Setiap penjuru itu dinamakan rukun. Rukun itu apa maknanya? Pojok. Kona. Rukun itu kona maknanya rukun. Jadi ada penjuru Hajar Aswad. Itu yang pertama sekali, itu yang debut-debut, dan kita bermula dari rukun Hajar Aswad. Yang kedua rukun Iraqi, ini jurusan ke Irak ini, Iraqi. Dan yang ketiga rukun Syami, Syami bukan Sami tahu, Sami salah, Syami negeri Syam, negeri Syam. Dan yang keempat rukun Yamani. Jadi kesemuanya ada 4 penjuru. Para jemaah haji dan jemaah umroh, supaya kita tidak sesat, kita perlu tahu nama-nama rukun itu. Yang pertama ingat apa? Rukun Hajar Aswad dan rukun Iraqi. Ke depan lagi rukun Syamid, negeri Syam. Dan terakhir rukun Yamani, itu jurusan kepada Yaman. Jurusan ke Yaman itu ada 4 penjuru. Jadi kalau kita misalnya keluar bingung sesat, kita kembali tengok Ka'bah di mana? Sudah. Apabila kita dah tahu arah kita punya hotel dari sini, kita tak akan sesat. Saudara-saudara sekalian, keistimewaan kota Makkah ini di Ka'bah itu ada multazam, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim. Kita perlu tahu ini. Multazam itu apa? Multazam suatu tempat di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Paling tidak dalam 3 meter daripada Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Itulah yang dinamakan multazam. Maknanya multazam itu apa? Melekat. Apabila orang itu sudah dapat tempat itu, dia tak mau lepaskan. Bergantung ini saja. Mustajab. Walaupun kita tak sampai ke depan sangat, kita pun berdoa di belakang dengan penuh syukur. Mustajab sekali itu. Nah, kemudian ada lagi sebelah utara itu ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Siapa yang dapat sembayang di Hijr Ismail itu seperti sembayang di dalam Ka'bah. Siti Aisyah pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin sembayang dalam Ka'bah. Maka Rasulullah bawa dia ke Hijr Ismail. Ini pun dalam Ka'bah. Dan orang tawaf tak boleh lalu di dalamnya. Orang tawaf pun tak boleh memegang Hijr Ismail ketika tawaf. Tak sah
tawafnya. Kalau sedang tawaf pegang-pegang Hajar Ismail itu tak sah, apalagi lalu di dalamnya. Dan polis jaga, tak akan ada orang tawaf lalu di dalam Hajar Ismail. Hajar Ismail itu mustajab sekali. Mendirikan sholat di dalamnya bagaikan mendirikan sholat di dalam Ka'bah. Yang ketiga, Maqam Ibrahim alaihissalam adalah batu tempat tapak kaki Nabi Ibrahim, dan mana ketika beliau membina Ka'bah bersama putranya yakni Nabi Ismail, ia mempunyai keistimewaan yang luar biasa karena dapat naik turun dan bergerak-gerak sendiri, bagaikan kren lah begitu. Ketika Nabi Ibrahim dan putranya Ismail bikin Ka'bah, apabila Nabi Ibrahim itu mau naik, dia bergerak sendiri, naik ke atas. Kalau mau turun sendiri. Ini hebat, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, sesuai dengan keperluan Nabi Ibrahim ketika membina Ka'bah. Kalau kita tengok gelasnya itu kan ada gambar kakinya. Makom maknanya bukan kuburan, itu tempat Nabi Ibrahim membina Ka'bah, dan itu naik turun bisa ke kanan ke kiri. Kenapa? Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Arab Saudi akan membuangnya, tak dibenarkan, tak pas meetingnya dengan seluruh umat Islam di dunia. Tak apa-apa kalau itu dibuang, tak ada tanda-tanda kebesaran Allah yang dimasukkan dalam Al-Quran.